Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam rangka belajar bersama atau ngaji bareng untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada kakak kami tercinta, Ibu Aris Radu Patung Blora, para guru, ulama, dan semua pihak yang telah memberikan kritik dan saran-saran yang sangat berharga. Kali ini kita mencoba membahas secara singkat satu pertanyaan tentang hukum mencium tangan atau kaki orang tua atau ulama, sekaligus untuk menanggapi beberapa video berikut. Agar tidak gagal paham, maka ikutilah video ini hingga selesai. Kalau orang itu setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan supaya dapat berkahnya, ini nggak boleh. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Dah, 2 kali cium tangannya supaya barokah, nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia, senang dikasih begini. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Ya, orang cium tangan, orang membungkuk, ditegur. Gak boleh. Kalau kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikut sekaligus untuk menanggapi beberapa video di atas. Apa hukum mencium tangan atau kaki orang tua atau ulama? Jawab, mencium tangan atau kaki orang tua, ulama, atau orang-orang soleh adalah perbuatan terpuji atau sunnah. Hal ini berdasarkan beberapa hadis yang salah satu di antaranya adalah sebagai berikut. Dari Suhaib, ia berkata, saya melihat Ali radhiyallahu an mencium kedua tangan dan kaki Abbas. Ia berkata, wahai pamanku, berilah ridho kepadaku. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Penjelasan, bersalaman, mencium tangan atau kaki orang tua, guru, ulama adalah salah satu bentuk bakti, kasih sayang, penghormatan, dan sikap tawadhu atau merendahkan diri kepada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridho dari mereka. Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak mengerti hak seorang alim. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi, Hakim, dan Tabrani. Mencium tangan dan kaki telah dicontohkan oleh Nabi SAW, para sahabat, dan orang-orang soleh hingga sekarang. 1. Nabi SAW mencium tangan Fatimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika Fatimah datang ke rumah Nabi SAW, Nabi menyambut mencium tangannya, dan jika hendak pulang, Fatimah mencium tangan Nabi SAW. Hadis Sahih riwayat Abu Dawud. 2. Jari mencium tangan dan kaki Nabi SAW. Dari Zari al-Abidi, salah satu utusan Abdul Qais, berkata, ketika sampai di kota Madinah, kami bergegas turun dari kendaraan,
lalu kami mencium tangan dan kaki Nabi SAW. Hadis Hasan riwayat Abu Dawud. 3. Umar radhiyallahu an mencium tangan Nabi SAW. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Umar bergegas menuju Nabi SAW lalu mencium tangan beliau. Hadis riwayat Ahmad, Ibnul Muqri, Ibnu Hasan mengatakan sanadnya bagus. 4. Dua orang Yahudi mencium kaki dan tangan Nabi SAW. Dari Sofwan bin Asal bahwa ada dua orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang 7 ayat yang diturunkan kepada Musa AS. Setelah dijawab, mereka mencium tangan dan kaki Nabi SAW lalu berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi. 5. Ali radhiyallahu an mencium tangan dan kaki Abbas. Dari Suhaib, ia berkata, saya melihat Ali radhiyallahu an mencium kedua tangan dan kaki Abbas. Ia berkata, wahai pamanku, berilah ridho kepadaku. Hadis Sahih riwayat Bukhari. 6. Imam Muslim mencium kaki gurunya, yaitu Imam Bukhari. Muhammad bin Hamdun berkata, saya mendengar saat Imam Muslim datang ke Imam Bukhari berkata, biarlah saya mencium kedua kaki engkau, wahai guru para guru, tuannya para muhadis dan dokter hadis dalam mengetahui ilatnya. Az-Zahabi, Syiar A'lam An-Nubala, juz 10, halaman 100. Pendapat ulama, di antaranya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, mencium tangan orang soleh, bahkan mencium kakinya merupakan kesunahan. Dalam kitab Bughiyah dijelaskan, mencium badan, tangan atau kaki orang-orang yang dianggap mulia dengan maksud mendapatkan berkah atau ridha adalah perbuatan baik dan terpuji berdasarkan tujuan dan niatnya. Said Abdurrahman Ibnu Muhammad. Kesimpulan, mencium tangan atau kaki orang tua, ulama atau orang-orang soleh hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.